wa anhu laisal miskinu alladhi tarudduhu at-tamratu wa tamratani wal luqmatu wal luqmatani innamal miskinu alladhi yata'affaf muttafaqun alaihi. Fi riwayah fi sahihain laisal miskin alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu al-luqma wal luqmatan wa tamratan walakin al-miskinu alladhi la yajidu ghinan yughni wa la yuftanu lahu fayatasaddaq alaihi wa la yaqumu fayas'al an-nas. Ini definisi miskin ya, definisi miskin. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi ini menyampaikan bukanlah miskin itu yang dia kembali dengan 1 kurma atau 2 kurma atau 1 suap 2 suap. Kata Nabi, miskin itu yang tidak mau minta. Nah, itu orang yang perlu diperhatikan. Ya kan, kita sebelah rumah kita itu biasanya ada orang-orang yang tidak punya, tapi mereka tidak minta, dan kita tahu bahwa ini nenek sebatang kara, tidak ada kerjaan, kemudian anaknya juga mungkin tidak tahu, seperti itu. Dan itu saya tahu sendiri, ya, dulu ada, sampai sekarang banyak, cuman saya pernah tahu 1 orang. Jadi dia tidak mau tahu, tidak mau anaknya tahu kalau dia tidak punya. Jadi sampai dia itu ibunya tua sudah. Jadi dia itu punya beras disimpan sama dia. Dia lebih baik karena ada tetangganya yang siap untuk ngasih makan setiap siang. Jadi lebih baik dia makan, berasnya disimpan. Loh, kenapa Mbah? Kok tidak dipakai berasnya? Tidak, supaya anak saya kalau datang kelihatan beras saya masih banyak. Maksudnya apa? Supaya anaknya tidak kepikiran. Bayang. Jadi dia tidak mau minta. Jadi dia sampai seperti itu. Saking jaga hatinya anak itu, ya, dari tua sudah. Nah, itu dia tidak minta. Nah, itu yang perlu dikasihani. Rasul mengatakan miskin itu bukan yang minta ke rumah orang, pulang dapat uang, minta nasi, minta macam-macam ke kita, minta pisang, minta apa namanya, katakanlah macam-macam makanan. Saya minta susu buat anak saya, sehat teman anak saya tidak minum susu, minta buah-buahan, minta. Bukan itu miskin. Miskin itu yang di rumah tidak punya, tidak ada penghasilan, dan dia tidak itu miskin. Itu berarti kan lebih dari yang lain, karena dia tidak punya dan tidak minta. Itu yang kasihan. Tapi kalau dia masih minta, berarti kan masih ada kemungkinan dia dapat. Nah, kalau zaman sekarang ini kemiskinan itu sudah dikaburkan, kabur sudah tidak jelas. Kabur, miskin itu sudah tidak jelas. Ada orang yang sengaja bawa bajunya dibuat jelek, bawa proposal untuk minta, padahal dia itu dibuat kerjaan itu. Banyak sekali yang seperti itu. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Kejadian pernah saya tahu sendiri, ketangkap bahasa. Omong-omongan sesama peminta nih, mau Ramadan, ngomong sama temannya, ini lebaran ini sampean mau ngasih jajan di rumah itu pakai apa? Nek kongguan itu lah roto kak api lah, kak ndek delok wong. Lah mau apa nastar pesen di Jakarta ta ya? Jadi bagi dia itu tidak pantas kalau lebaran nyuguhi tamu pakai kongguan. Berarti kan orang punya ini. Berarti kan orang cukup ini. Dia tahu bedanya kongguan sama yang lain. Tidak tahu kalau isinya itu peyek, ya tidak tahu lagi. Tapi dia itu masih merasa bahwa lebih baik jangan ini. Malu kita didatangi orang rumah kita nyuguhi kongguan. Astagfirullahaladzim. Berarti dia membuat kemiskinan itu dijadikan mata pencaharian. Nah, itu yang dibenci sama Nabi Muhammad. Gak seneng ya. Kalau tidak punya, gak mampu minta, tidak apa-apa. Tapi kalau dibuat pencaharian, nah itu tidak senang. Bahkan banyak yang seperti itu. Ada satu kampung itu seluruhnya seperti itu, satu kampung. Jadi sudah jadi rumahnya tingkat, distempel pembangunan masjid. Kalau kita lewat di pinggir jalan dimintai,
Masjid gak ono. Di mana? Ada di dalam. Ya saja mongso sembayang. Iya lah. Masjid bagus itu enggak buat yang sholat itu jadi khusyuk, enggak mesti. Enggak jaminan ya. Jadi akhirnya ngedang orang di jalan. Padahal itu tidak baik. Kemudian juga dibuat viral. Miskin ini sekarang dibuat viral. Jadi saya itu tidak punya apa-apa, HP saya sederhana. Ini rumah saya. Loh apa? Ngapain gitu loh? Menunjukkan kekurangan dengan seakan-akan aku terima. Yang lebih miskin dari kamu sabar itu banyak jutaan orang Afrika itu loh. Miskin sabar dan tidak viral. Duh greget mati ya. Sosmed ini greget mati. Tapi ketok terus saya. Jadi video dibuat ditunjukkan bahwa saya itu miskin. Banyak yang begitu. Saya bukan orang lain di shooting ini orang tidak punya ayo bantuan, bukan. Saya itu miskin tapi aku sabar. Pernah lihat sama? Hah? Pernah lihat enggak? Rumah saya itu kayu. HP ku elek. Gak takon. Kamu masih umurmu belasan tahun, ya kerja. Orang yang tua, nenek-nenek tidak punya, itu yang lebih kasihan. Akhirnya lama-lama orang tidak respect akhirnya. Lagi itu tuh kalau orang yang gebyah ya, dinilai semua orang miskin itu ternyata ngene. Itu kan tidak benar akhirnya. Atau yang kaya sok kaya. Nah, itu juga sok miskin dan sok kaya. Yang kaya juga begitu. Kayanya masih nanggung, bukan yang super kaya, kayanya nanggung. Orang yang punya Google, orang yang punya Facebook, orang yang punya Microsoft, orang yang punya Facebook, orang yang punya Alibaba. Itu orang yang hitungan uangnya itu di atas 200 atau 300 triliun. Triliun loh, ya. 1 triliun 1000 miliar. Bajunya biasa. Jadi kalau lihat bajunya biasa. Tapi yang di sosmed ini, mas outfitnya berapa ini? Topi saya ini harganya 15 juta. Loh iya, memang benar 15 juta. Jaket saya ini merek ini harganya 16,5 juta. Baju saya yang dalam ini kaosnya merek Supermi, kan ada kan? Merek Supermi harganya 7 juta. Memang benar. Celana saya ini mereknya ini harganya 6,5 juta. Sepatu saya Air Ketuban ya. Ini harganya 6 juta. Berapa totalnya? Iya jamnya belum. Berapa? 25 juta. Berapa totalnya? 80 juta men. Ya Allah, yang lebih kaya dari dia banyak. Tak begitu. Ini kan kaya nanggung yang begini. Antum kalau lihat orang begitu berarti kayanya nanggung. Yang lebih kaya bajunya biasa. Yang penting itu jadi kaya, bukan tampak kaya. Lah ada apa repot dengan perhatiannya orang ke kita. Lah orang ini mungkin senang sama kita, orang lain tidak mesti senang. Orang lain mengatakan kamu kalau mau tampak kaya pakailah baju merek ini, bagi yang ini. Oh, salah kamu. Mestinya kamu pakai baju merek ini. Lah nuruti orang sedunia ini tidak mungkin. Jadi yang mohon maaf, yang kekurangan dalam ekonominya, tidak usah sok miskin, tidak usah seakan-akan saya ini loh Nabi Muhammad SAW mengatakan. Orang yang miskin itu orang yang tidak punya dan dia diam. Lah itu perlu diperhatikan. Bukan yang cerita, bukan yang minta kata Rasul. Bukanlah Rasul yang bilang, bukan saya. Rasul yang bilang bukan saya. Laisal miskin, bukanlah miskin itu alladzi taruddu tamrah au tamratan. Yang dia masuk rumah pulang dapat 1 kurma atau 2 kurma. Wallal luqma au luqmatan, tidak mendapat 1 suap atau beberapa suap. Tapi miskin, innamal miskin, kata Nabi dalam hadis yang muttafaqun alaih, super sahih. Alladzi yata'affaf, orang yang jaga harga dirinya. Dia tidak mau minta. Kalau ada yang ngasih, alhamdulillah. Kalau ada kesempatan mungkin makan gratis, saya datang sini. Tapi minta, saya tidak mau. Menunjukkan kemiskinan saya tidak mau.
Karena istighna itu merasa cukup dari manusia pasti dicukupi pangeran. Ya, pasti akan dicukupkan oleh Gusti. Walaupun di hati ini rasanya pengen sekali untuk menyampaikan kekurangan kita. Ya, dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang ketika bangun rumah dia pengen sambat, pengen dia curhat, tapi enggak, saya enggak. Ada yang bangun pondok atau enggak, tak tahan. Aku bisa minta kita tahan. Ada yang mungkin cukup hanya makan, tapi dia hati ngomong ini enggak, wis tak tahan. Siapa tahu nanti ada rezeki lain. Nah itu orang-orang yang istighna, orang-orang yang merasa cukup dan dia merasa yakin hanya dari Allah. Itu satu kemuliaan yang tinggi di dalam surga. Berat tapi ya, orang masuk surga tidak gratis. Ya, orang masuk surga tidak gratis. Nah, makanya jangan biasa memviralkan kekayaan, jangan biasa memviralkan kemiskinan. Ya, jangan semua diviralkan. Viralkan yang baik-baik. Viralkan, ayo donasi, ayo itu kapok. Viralkan nikmatnya Allah. Ini tidak apa-apa kalau di sosmed. Jangan sok miskin, jangan sok kaya. Itu tidak benar. Sambat itu tidak boleh. Menunjukkan supaya orang kasihan kepadanya. Itu sesuatu yang tidak disenangi Allah. Kalau mau minta dikasihani ke Gusti. Jangan minta dikasihani orang. Karena manusia itu sifatnya tidak berbeda dari kita, sama. Dan manusia tidak bisa banyak membantu. Hanya komen. Akhirnya nanti tambah gak karu-karuan.